Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, guru-guru kami yang kami muliakan, ayah bunda yang kami cintai, dan bapak ibu jemaah salat maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu bagaimana memuji Allah dan sehingga kita tahu bagaimana bersaudara. Semoga jemaah yang berhadir pada pengajian ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya di dalam kajian Masjid Baitur Rahman ini, saya sudah beberapa kali menjelaskan tentang surat Al-Hasyr, di mana surat Al-Hasyr ini merupakan salah satu surat yang memang harus menjadi kajian bagi kita semuanya, mengingat agar kita tahu memposisikan diri kita selaku orang-orang yang beriman dan bagaimana posisi orang-orang Yahudi yang digambarkan di dalam surat Al-Hasyr tersebut, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, sehingga kita tidak salah dalam bersikap. Jangan sampai kita sesama umat Islam kita tidak saling bertegur sapa, tidak saling tersenyum apabila kita ketemu, akan tetapi kita selalu sangat ramah tamah dengan orang-orang kafir yang digambarkan di dalam Al-Quran ini. Di mana secara flashback saya akan mengulang sekali lagi tentang surat ini dimulai dengan Allah memuji dirinya, di mana semua yang ada di atas jagat raya ini memuji Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang ada di atas langit dan bumi memuji Allah. Hari ini pada saat saya berbicara ini, mikrofon ini sebenarnya merupakan partikel-partikel elektrik yang mengantarkan suara sehingga suara tersebut dapat didengarkan oleh jemaah. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak bentuk pujian yang ada di atas muka bumi. Begitu juga dengan pujian di atas langit. Semuanya memuji Allah, dan itu terbukti pada saat tentara-tentara Zionis ingin menyerang saudara kita di Palestina kemarin itu, Allah mengirim hujan badai dan banjir kepada mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan aksi peperangan. Bahkan
hasil laporan dari teman-teman yang ada di Mesir. Mereka mendengarkan langsung laporan dari khatib-khatib yang berada di Gaza. Banyak bom-bom yang dilempar dari pesawat itu ternyata ada yang tidak hancur, ada yang tidak meledak, dan itu tertanam di dalam padang pasir pada saat tentara pasukan Israel itu melewati tersebut, maka disitulah meledak. Hanya saja itu tidak diekspos di media massa. Inilah diantara bentuk bagaimana makhluk yang ada di atas langit dan di bumi semuanya memuji Allah. Di ayat kedua, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, bahwasanya hanya kekuatan Allah lah yang bisa mengalahkan semua musuhnya di atas muka bumi. Allah lah yang mengeluarkan orang-orang Yahudi mulai pertama sekali sampai kapanpun dari negeri mereka. Allah yang mengeluarkan mereka. Pada saat itu umat Islam sudah tidak pernah bisa mempunyai sebuah harapan lagi, dikarenakan keyakinan mereka tidak akan sanggup mengalahkan orang-orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Madinah mengunjungi benteng Bani Nadir, sampai dengan hari ini benteng tersebut masih sangat kokoh. Benteng tersebut dibangun dari bebatuan, bukan dari tanah liat. Begitulah kokoh benteng mereka, sehingga mereka mengatakan orang mukmin tidak akan pernah bisa menembusi benteng kami, bahkan Tuhan pun tidak bisa menembusi benteng kami. Inilah kekuatan yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Mereka angkuh sehingga mereka mengatakan bahwasanya Iron Dome tidak akan pernah bisa ditembusi. Alhamdulillah saudara-saudara kita dari Hamas bisa menembusi pertahanan udara yang ada di Israel yang sangat ketat tersebut. Di ayat ketiga Allah menjelaskan bahwasanya kutukan bagi mereka itu adalah bahwasanya mereka itu dikeluarkan dari bumi. Mereka itu diusir dari negeri manapun, dimanapun orang Yahudi itu tetap akan diusir. Ya, di mana Allah mengatakan laula an kataballahu alaihimul jala la adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun nar. Kalaulah bukan dikarenakan ketentuan dari Allah, ya, bahwasanya mereka itu diusir dari manapun mereka berada. Di Jerman mereka diusir oleh Hitler. Jutaan manusia Yahudi itu dibunuh oleh Hitler. Bahkan pada saat itu banyak orang protes, kenapa Hitler begitu kejam? Apa dijawab oleh Hitler? Karena kalian tidak tahu bagaimana perangainya Yahudi. Kalau kalian tahu, sengaja kusimpan sedikit lagi itu supaya jadi bukti bahwasanya bagaimana jahatnya mereka. Itu kata Hitler. Nah, kutukan mereka itu mereka diusir dari manapun. Kalau bukan karena diusir, la adzabahum fid dunya, maka Allah akan mengazab mereka. Di mana itu diazab? Bisa saja digulung semua orang Yahudi itu dan dimusnahkan semua mereka. Tapi tidak. Allah menetapkan ketentuan kepada mereka, dimanapun mereka berada pasti mereka akan diusir. Tidak percaya? Dimanapun, baik mereka berada di Italia, di Spanyol, di Austria, dimanapun orang-orang Yahudi itu akan terus diusir dari atas muka bumi. Di ayat keempat yang sudah kita pernah jelaskan juga bahwasanya kenapa mereka seperti itu. Dzalika bi annahum syaqqullah wa rasul. Bahwasanya mereka itu tidak yakin kepada Allah dan kepada Rasul. Wa may yushakkikillah wa fa innallaha syadidul iqab. Barang siapa yang ragu, tidak mempercayai Allah, maka bagi mereka itu akan diberikan azab yang pedih. Siapa saja, bukan hanya orang Yahudi. Orang Islam sendiri kalau tidak yakin terhadap Allah, maka mereka akan diazab dengan azab yang dengan pedih. Ma qatta'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi wal yukhziyal fasiq. Apapun yang kalian tebang dari pohon kurma mereka, ya, ataupun yang kalian tinggalkan sampai ke akarnya, itu merupakan sebuah penghinaan terhadap mereka. Ini dalil bahwasanya kita diminta oleh Allah untuk memboikot mereka. Jangan salah-salah. Ini dalilnya jelas. Kalau dulu cara boikotnya itu adalah mereka para sahabat membakar kebun kurma mereka. Kebun kurma Yahudi itu dibakar. Itu adalah perkebunan terbaik yang ada di Madinah. Begitu dibakar, apa yang terjadi? Maka mereka gundah, galau. Ini merupakan perintah Allah memboikot. Kalau dulu cara membakarnya adalah pohon kurma, kalau hari ini yang kita bakar apa saja produk mereka yang tidak ada solusinya bagi orang Islam, maka itu masih dibenarkan untuk kita pakai. Tapi begitu tidak ada solusi lain, maka kita tidak boleh memakainya.
hari ini banyak sudah produk-produk yang ada dihasilkan oleh umat Islam. Contoh misalnya, ini bukan iklan ya, di Baitur Rahman Mat sudah ada produk solusi, ada odol dari umat Islam, ada pasta noodle, ada mie dari umat Islam, ada berbagai macam solusi yang memang kita bisa mengkonsumsinya, konsumsikanlah, karena itu merupakan solusi dan ini adalah perintah dari Allah untuk kita tidak menggunakan produk-produk dari Yahudi. Saya sering sekali mengatakan kepada jamaah semuanya bahwasanya dalam satu hari umat Islam itu bersedekah kepada salah satu produk ya yang ada di daerah kita itu sebesar 15.000 sedekah umat Islam, mulai dari Superpel, Rexona, pasta gigi. Itu satu hari umat Islam satu rumah tangga bersedekah untuk mereka 15.000. Bayangkan, apalagi pada saat kita mengajak anak kita untuk mengkonsumsi KFC, McDonald, Pizza Hut, itu semuanya akan kembali kepada mereka hasilnya dan akan dibeli senjata, akan dibeli peluru untuk membunuh umat Islam. Maka kalau seandainya kita tega saudara kita dibunuh dari hasil konsumsi kita, maka lakukanlah. Kalau tidak tega, jangan lagi menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh mereka untuk membunuh umat Islam. Di ayat ke-6 Allah menjelaskan tentang ma'afa Allahu ala rasulin minhum faminhum awjaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinnallaha yusallitu rasulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Saya sudah pernah menjelaskan juga pada subuh hari tentang dua kata-kata fa'i dan ghanimah. Fa'i itu adalah harta yang diperolehi tanpa peperangan. Fa'i ya, beda sama orang Gam bilang pa'i ya. Itu nggak tahu saya dari mana istilahnya. Fa'i itu adalah harta yang diperolehi tanpa peperangan. Kalau ghanimah, harta yang diperolehi dengan peperangan. Para sahabat semuanya tidak pernah tergoda dengan harta peperangan. Ini yang harus kita camkan. Jangan pernah samakan mental sahabat dengan mental kita, sehingga kita menuduh para sahabat pada saat mereka ditempatkan oleh Rasulullah SAW di atas Jabal Rummah, peperangan Uhud. Mereka turun ke bawah, bukan mencari harta rampasan perang, bukan berebut harta rampasan perang. Pada saat itu mereka yang berada di atas gunung Jabal Rummah tersebut, gunung pemanah tersebut, hanya mengira bahwasanya peperangan sudah selesai. Insya Allah saya akan jelaskan suatu waktu tentang bagaimana detailnya perang Uhud tersebut dengan deskripsinya. Insya Allah ke depan, insya Allah akan saya jelaskan itu. Jadi bukan karena peperangan, bukan karena ghanimah, bukan karena harta yang diperolehi dari peperangan, tapi dikarenakan mereka berasumsi peperangan sudah selesai, dan itu kesalahan paling fatal. Pada saat kita meninggalkan Rasul, maka kita akan terjadi kehancuran. Ingat, sekelas sahabat saja pada saat mereka mengabaikan apa yang diperintahkan Rasul, Rasul menjelaskan, apapun kejadian kalian tetap berada di atas. Kendati di bawah ini sudah penuh dengan burung memakan bangkai, maka kalian tidak boleh turun dari atas bukit tersebut. Itu perintah dan tidak boleh dilanggar. Maka pada saat mereka melanggar perintah Rasul itu, kehancuran yang terjadi, sehingga Rasul tembus di pelepisnya dua rantai yang masuk ke dalam tubuh mulia tersebut, dan kepalanya bocor sehingga berkucucuran darah. Pada saat itu ananda tercintanya Fatimah Zahra membakar tungku kurma, lalu ditempelkan di kepala ayahandanya untuk berhenti pendarahannya. Itu kisah bagaimana tentang ghanimah dan fa'i. Allah menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan fa'i tersebut. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul. Siapa saja yang berhak mendapatkan fa'i, yaitu adalah Allah dan Rasul, walidzil qurba, dan orang-orang terdekat, wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, kaila yakuna dulatan baina aghniyai minkum. Agar apa? Agar harta tersebut tidak hanya beredar pada orang-orang yang kaya saja. Bayangkan, Rasul begitu mendapatkan harta itu langsung didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa di antara mereka?
zil qurba, orang-orang terdekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa ibnus sabil, dan ibnus sabil. Agar apa? Agar harta itu tidak beredar pada orang-orang tertentu. Hari ini berapa banyak? Pada saat ada harta tersebut dikumpul oleh seorang saja, dimiliki oleh beberapa orang saja, dan dia tidak mau memberikan harta tersebut kepada saudara-saudaranya seiman. Belajarlah dari Abdurrahman bin Auf. Dia mempunyai harta kekayaan 6 triliun rupiah kalau kita rupiahkan, dan dia mengeluarkan dana gaji untuk tentara perang Badar. Veteran perang Badar itu digaji bulanan oleh Abdurrahman bin Auf ratusan ribu dinar. Hari ini siapa yang kaya yang pernah menggaji tentara veteran? Tidak ada. Itulah kehebatan Abdurrahman bin Auf. Dia mempunyai sebuah pemahaman, kaila yakuna dulatan baina aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang tertentu. Ini yang harus kita lakukan. Pada saat Allah menitipkan harta kepada kita, distribusikan harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bukan kepada orang-orang yang berhak tinggi, ya, yang pakai hak tinggi, sepatu tinggi, tapi pada orang-orang yang berhak menerimanya. Di ayat berikutnya, lil fuqara'il muhajirin al-ukhrujuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kepada siapa juga? Kepada orang-orang fakir yang keluar dari Mekah tanpa membawa harta apapun. Banyak para sahabat pada saat mereka keluar dari Mekah menuju Madinah, mereka meninggalkan semua hartanya. Banyak di antara. Salah satunya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak bawa apapun. Pada saat dia sampai ke Madinah, ditanyakan, dipersaudarakan sama saudaranya, saudara dari Ansar. Lalu ditawarkan apa? Wahai Abdurrahman bin Auf, aku mempunyai istri 10 orang. Silahkan pilih dari istriku mana yang engkau suka. Beda sama kita hari ini. Kalau ada istri 10 orang, maka kita akan menawarkan saudara kita yang sudah expired, ya, yang ditawarkan kepada saudaranya yang sudah expired, masa berlakunya sudah tua, seri tua. Yang seri muda nggak akan ditawarkan. Dulu mereka menawarkan yang terbaik kepada saudaranya. Tapi apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf? Mereka ini orang-orang fakir, tidak punya apapun hartanya. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Dalluni ala suq, tunjukkanlah kepadaku pasar. Itu hebatnya, spiritnya. Maka orang-orang yang berdagang hari ini, mudah-mudahan mereka itu punya genetik dari Quraisy, khususnya orang Sigli, ya. Nah, orang-orang Sigli itu bisa jadi mereka punya genetik dari Quraisy, yaitu orang-orang Arab Quraisy yang melakukan perjalanan perdagangan. Hampir semua kan orang yang berdagang di Aceh itu orang mana? Orang Sigli. Mudah-mudahan mereka punya genetik dari Quraisy. Sehingga apa? Dalam 2 hari Abdurrahman berdagang, maka Abdurrahman bin Auf bisa menikah. Nah, jangan terinspirasi bapak-bapak mendengar menikah, ya. Marah ibu-ibu nanti di rumah. Sudah cukup dengan yang sudah ada dulu. Nah, 2 hari berdagang, Abdurrahman bin Auf sudah bisa menikah. Dari mana tahu Rasul? Pada saat melihat Abdurrahman sudah klimis bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf disarankan oleh Rasul untuk menyembelih kambing. Paling tidak dibuatlah walimah untuk menyembelih kambing. Di ayat ke-9, walladzina taba'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini merupakan keadaan orang-orang Ansar, keimanan orang-orang Ansar pada saat datang saudaranya dari Mekah ke Madinah, kendati mereka tidak punya apapun, tapi mereka mau berbagi. Pernah mendengar kisah, dan itu sudah sering diceritakan, pada saat Rasul melelang, saya punya tamu, siapa mau menjamu tamu tersebut? Maka salah seorang sahabat dari Ansar, mereka mengatakan, saya yang akan menjamu tamumu, hai Rasulullah. Pas pulang ke rumah, waktu ditanya, apa ada di rumah? Makanan apa yang ada di rumah yang tersedia? Dijawab sama istri, tidak ada makanan apapun kecuali untuk keluarga kita saja. Kalau begitu, nanti malam kita jamu tamu Rasul tersebut dan kita tidak usah makan. Coba bayangkan. Caranya bagaimana? Dimatikannya lampu teploknya itu, maka tamu Rasul itu
makan bersama mereka, seakan-akan seisi rumah menyantap makanan sangat lezat, padahal yang ada makanan cuman di piring tamu. Kalau keluarga kita mungkin sudah ribut, ya? Sudah ribut, kok nggak ada apa-apa nih ya kan? Langsung besar suaranya di depan tamu. Tapi lihat bagaimana keadaan orang-orang Ansar, dan ini diibaratkan dan digambarkan, walau kana bihim khasasah, kendati mereka itu tidak mempunyai harta kelebihan. Bermakna apa? Mereka mampu bersedekah pada saat mereka sedang dalam keadaan sempit. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka orang-orang tersebutlah orang-orang yang sukses. Kikir ini merupakan salah satu penyakit yang dijanjikan oleh syaitan. Syaitan selalu mengiming-iming manusia untuk bersikap kikir. Kenapa? Karena itulah yang selalu dibisikkan oleh syaitan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini merupakan untayan doa yang memang harus kita panjatkan. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai sebelum kita, pada saat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bisa beribadah seperti kita. Contoh misalnya, Bapak Ibu punya saudara dan punya orang tua, dulu mungkin mereka tidak akan pernah bisa menikmati kajian seperti ini. Kenapa? Karena sibuk, lelah mencari rezeki, membesarkan kita, mencari nafkah untuk kita, sehingga kajian-kajian juga dulu pada saat dulu tidak ada seperti hari ini. Alhamdulillah hari ini masjid kita menyediakan kajian hampir setiap malam, hampir setiap subuh, dan bisa dinikmati oleh semua jamaah, sehingga bisa bertambah keimanan para jamaah. Dulu tidak ada. Bahkan masjid ini kalau bulan Ramadan sangat panas, tidak senyaman hari ini. Maka apa yang perlu kita sampaikan? Titipkan doa kepada orang-orang terdahulu. Sama juga seperti hari ini, pada saat kita salat hari ini, titipkan doa buat saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Titipkan. Mereka suasananya bukan seperti kita hari ini. Listrik tidak ada. Tadi saya mendapatkan update dari Mercy bahwasanya kemungkinan besok Jumat merupakan akhir ketersediaan bahan bakar di rumah sakit Indonesia. Jumat itu terakhir ketersediaan bahan bakar di rumah sakit. Mungkin setelah Jumat kita tidak tahu bagaimana cara rumah sakit itu masih mempunyai elektrik. Maka ini yang harus kita lakukan. Doakan saudara kita, kumpulkan pundi-pundi yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kita sedekahkan kepada mereka. Sedekahkan kepada mereka pundi-pundi tersebut. Dan saya ceritakan kepada jemaah, sedekah kita itu sampai. Terlebih kita jemaah Masjid Baitur Rahman memilih Mercy. Kenapa? Karena saya tahu dulu waktu saya kuliah di Al-Azhar, kami setiap ada penyerangan terhadap Gaza di Kairo khususnya, itu setiap kali penyerangan ke Gaza, kami itu selalu melakukan demo. Nah, maka pada saat itu kampus Azhar itu ditutup oleh polisi. Kami demo, biruh, bidam, ya. Kami teriakan, ada slogan-slogannya. Kami demo pada saat itu. Dan pada saat itu kita mempunyai komunikasi dengan teman-teman yang berada di Palestina. Untuk apa? Untuk mengantarkan bantuan. Maka saya sangat sedih kalau ada ustadz yang bilang nggak sampai bantuan. Emang dia pernah tinggal di sana? Saya yang pernah tinggal di sana. Dan saya tahu bagaimana cara orang-orang Islam mengantarkan bantuan ke Gaza. Mereka datang ke Rafah. Dari Rafah itu mereka masuk ke terowongan. Dari terowongan itu mereka hantar bantal, kasur, semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Dari mana uang tersebut? Uang yang kita kumpulkan. Dan itu diantar. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel melalui jalur turis, betul, itu diperiksa sampai dengan 10 kali pos penjagaan. Bahkan kalau Bapak Ibu bawa uang lebih dari $1.000, enggak dikasih, ditahan. Dan kita tidak boleh masuk Israel itu di stempel. Kita cuma dikasih visanya itu di kertas. Maka jangan pernah berbicara sesuatu yang memang tidak kita ketahui. Ini yang harus kita jaga, mulut kita
ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan saya melihat langsung teman-teman, saudara-saudara kita, mereka itu mengantar bantuan. Kalau enggak, dari mana bisa bangun bangunan yang seperti itu sampai hari ini di Gaza? Kalau tidak ada masuk pasokan bahan baku. Maka kita harus berterima kasih. Berterima kasih kepada saudara-saudara kita, umat kita, saudara kita yang mukmin yang berada di Timur Tengah. Kendati pemerintahannya tidak mendukung, tapi warganya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dan kita mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan mereka. Maka bantulah saudara-saudara kita yang berada di sana, kendati kita jauh dari sini, dan titipkanlah doa seakan-akan yang berada di sana itu adalah ayah kita, yang berada di reruntuhan tersebut adalah ibu kita, yang berada di reruntuhan tersebut itu adalah anak kita. Titipkan doa kepada mereka, dan mereka sudah jelas meninggalnya syah. Kalau kita belum tentu. Bisa saja kita meninggalnya di toilet. Bisa saja kita meninggalnya di jalan raya. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita untuk kita menunjukkan di mana posisinya kita hari ini. Apakah kita berada pada orang-orang yang membela agama Allah atau orang-orang yang menghancurkan agama Allah. Di ayat ke-12 di ayat ke-11 Allah menjelaskan ini karakter, dan ini jangan sampai terjadi kepada kita. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina faqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik pada saat mereka itu menyampaikan kepada orang-orang mukmin, kalau kalian itu diusir, kami juga akan keluar. Coba bayangkan ya, kalau orang-orang Palestina diusir, kami juga akan ikut sedih misalnya. Itu omongan. Begitu juga dengan omongan yang lain lagi. Lanukhrijanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakumullahu yashhadu innahum lakadzibun. Ini adalah ungkapan orang-orang munafik. Mereka itu bersandiwara pada saat mereka katakanlah misalnya, kalau seandainya kalian diusir, maka kami juga akan keluar dari negeri tersebut. Padahal itu adalah omongan saja, dan mereka tidak akan pernah mau keluar dari negeri tersebut. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaru la yuwalluna al-adbara thumma la yunsarun. Begitulah sifat orang munafik. Jika mereka diperangi, mereka tidak akan pernah mau menolong. Jika orang mukmin diperangi, maka mereka tidak akan pernah mau menolong. Ini yang harus kita ingat. Jangan sampai kita termasuk dalam kriteria yang disebutkan di ayat nomor 12 ini. Orang munafik apabila diperangi orang-orang mukmin, maka mereka tidak akan pernah mau menolong. Ini saudara kita hari ini diperangi di Palestina. Kalau kita tidak mau menolong, maka kita termasuk di dalam indikator ayat ini. Maka kita termasuk di dalam indikator ayat ini. Kalaupun mereka menolong, ya, maka mereka akan berpaling, lari ke belakang. Bermakna apa? Tidak ada sesuatu yang mereka lakukan itu dikarenakan keikhlasan. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sesungguhnya dalam hati mereka itu jauh lebih ditakuti oleh orang-orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi itu paling takut sama kita, paling takut sama orang mukmin. Kalau tidak percaya, lihatlah bagaimana tentara-tentara Israel tersebut. Dia pakai pampers, Pak. Pakai pampers, dia nggak berani keluar dari markasnya, tidak berani. Jadi pipis dalam pampers. Begitulah ketakutannya. Dan ini digambarkan oleh Allah. Ya. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti. Orang yang mengerti yaitu adalah orang-orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencari kematian dan membeli kematian. Itu adalah orang-orang yang paham. Apa? Ada lihat kemarin kan? Bagaimana seorang ibu, seorang istri pada saat tahu suaminya syahid, dipanggil anaknya. Wahai anakku, ayahmu telah syahid, bahagia. Kenapa? Karena dia
idamannya itu adalah mendampingi suami yang akan syahid di jalan Allah. Inilah yang harus kita tanam kepada generasi kita, anak-anak muda kita. Kegelisahannya itu adalah bukan bekerja di perusahaan minyak, bukan bekerja dengan pendapatan gaji bulanan 100 juta. Kegelisahannya itu adalah bagaimana mereka mempunyai sebuah kegelisahan untuk membebaskan Palestina. Ini yang harus kita wujudkan pada generasi kita. Ini bukan anjuran kekerasan, tapi ini adalah anjuran yang ada di dalam kitab suci kita. Jangan dibilang ini provokasi. Tidak, tapi inilah ajaran agama. Kenapa? Karena pada saat Allah menceritakan di dalam surat Kahfi bahwasanya ibadan lana uli ba'sin syadid. Siapa yang akan membebaskan Palestina? Ibadan lana, hamba-hamba Allah, bukan abid, bukan hamba yang tidak beribadah kepada Allah. Tapi nanti ya orang-orang yang akan membebaskan Palestina itu adalah orang yang akan membeli kematiannya dengan syahid di jalan Allah. Karena itu semua akan dibayar tunai oleh Allah dengan kehidupan, yaitu dengan kematian syahid. Mereka semua mencari itu. Maka tidak ada satupun di antara mereka yang sedih, yang susah pada saat rumah mereka runtuh, pada saat kehilangan siapapun. Kenapa? Karena mereka mempunyai sebuah harapan. Harapan yang paling terbesar yaitu adalah kebahagiaan pada saat kehidupan mereka di hari akhirat. Dan mereka itu sebenarnya terjadi perpecahan, ya, terjadi perpecahan di dalam kubu mereka tersendiri. Saya punya pengalaman pada saat saya berada di Swiss, saya bertemu dengan beberapa orang teman Yahudi. Ya. Alhamdulillah saya diberi perkenalan dengan banyak mereka, teman-teman dari Yahudi Italia dengan Yahudi Jerman. Apabila bertemu mereka tidak akan pernah berbicara bahasa Ibrani. Tetap mereka berbicara dengan bahasa masing-masing. Itu namanya perpecahan yang ada dalam tubuh mereka. Saya kalau ketemu sama orang Yaman tetap berbicara pakai bahasa Arab, tidak akan pernah mau pakai bahasa Inggris. Inilah yang dinamakan dengan ikatan keimanan. Mereka tidak ada ikatan tersebut. Maka Allah katakan seakan-akan mereka kuat kokoh bersatu. Tidak. Sebenarnya yang kuat kokoh bersatu itu adalah kita umat Islam. Hanya saja hari ini kita tidak mau mengikat tersebut, tidak mau mewujudkan kekuatan tersebut. Sebenarnya kekuatan tersebut itu dimiliki oleh umat Islam. Dan ini yang harus kita tunjukkan. Bagaimana rasa yang kita rasakan ini kita ungkapkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Di ayat 14 Allah menjelaskan la yuqatilunakum jami'an illa fi qura mahsanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu sangatlah besar. Tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta. Padahal hati mereka itu adalah berpecah belah. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Ingat, pertama tadi Allah menjelaskan orang Yahudi itu adalah orang la yafqahun, ya, tidak faqih, tidak mempunyai pengetahuan. Yang kedua, Allah menjelaskan bahwasanya zalika bi annahum qaumun la yaqilun, bahwasanya mereka itu adalah orang yang tidak mempunyai akal. Dua indikator yang dijelaskan oleh Allah kepada mereka orang Yahudi. Yang kedua ini adalah dikarenakan mereka orang yang tidak mempunyai akal. Bagaimana mereka tidak mempunyai akal? Mereka itu tidak pernah berani berperang dengan umat Islam face to face. Sehingga di dalam sejarah, kalau seandainya kita membaca buku Al-Maghazi, peperangan di dalam Islam, itu permusuhan yang paling kental antara Islam itu adalah dengan kafir Quraisy. Kenapa? Karena peperangannya itu adalah face to face. Perang Badar itu berhadapan, musuh di depan, ya kan, orang Islam di hadapannya, langsung berperang. Seperti itu. Perang Uhud, perang Khandaq, itu semuanya saling berhadapan. Beda sama peperangan dengan orang-orang Yahudi. Sehingga di dalam Islam orang Yahudi itu tidak dianggap musuh yang kuat. Karena mereka tidak berani berperang secara terang-terangan. Bagaimana cara mereka berperang? Ya. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura mahsanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan pernah berani berperang kecuali dari belakang benteng
ya, atau dari benteng-benteng mereka. Hari ini coba lihat, berani orang Israel itu menyerang tentara Hamas? Tidak. Kirim pesawat, lempar bom. Kirim pesawat, lempar bom. Kirim pesawat, lempar bom. Maka kita perlu mendidik generasi kita yang ahli IT. Supaya apa? Supaya bisa dihack sistem jaringan mereka. Begitu terbang pesawatnya, belokkan lagi pesawatnya, tembak lagi ke negara mereka. Ini sebenarnya yang harus kita didik generasi kita agar kita bisa memanfaatkan teknologi yang mereka buat. Kamatsalil ladzina min qablihim qariba, seperti orang-orang Yahudi terdahulu. Sama aja. Kalau kita bilang Yahudi itu kapanpun dimanapun sejarahnya sama, karakternya sama. Jangan pernah mengatakan beda orang dulu sama orang sekarang. Mau buat perjanjian hari ini sama Yahudi, silahkan buat, tapi tetap dikhianati. Kenapa? Karena dari nabinya dulu dikhianati, nabinya dibunuh, ya, sampai dengan Nabi Muhammad juga dikhianati. Apa kurang baik Nabi Muhammad terhadap mereka? Mereka dilindungi pada saat mereka berada di Madinah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengkhianati Rasul, sehingga mereka semuanya diusir. Maka perhatikanlah, sebaik apapun perjanjian yang dibuat dengan orang Yahudi, pasti mereka akan melanggar perjanjian tersebut. Hari ini Bapak Ibu tidak tahu bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka itu yang berada di luar Gaza itu, yang berada di pemukiman lain, itu diusir hari per hari. Rumah mereka diserobot, tanah mereka diserobot, diusir. Dibuat perumahan orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Arab Palestina itu tergusur. Kalau misalnya kita melihat peta, dulunya semuanya Palestina, hari ini tinggal antara Gaza dengan West Bank, tepi barat. Itu yang masih tersisa Palestina. Kenapa? Karena diusir setiap hari. Jadi sebaik apapun kita mau buat perjanjian sama mereka, jangan pernah percaya. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang akan mengkhianati perjanjian. Kamatsalis syaitan. Bayangkan, pada saat diumpamakan dengan Yahudi, sama diumpamakan dengan syaitan. Bahkan salah satu syekh kami, pada saat kami tanyakan, Syekh, kenapa umat Islam itu tidak minta sama jin untuk menyerang Israel? Apa dijawab oleh Syekh? Jangankan jin aja diolah sama Yahudi. Itu dibilang sama Syekh. Jin itu belajar olah sama Yahudi, dibilang. Jangankan kita minta tolong sama jin Islam, jin sendiri diolah sama Yahudi. Belajar maksiat jin itu sama orang Yahudi. Nah, di sini Allah ungkapkan perumpamaan mereka itu adalah kamatsalis syaitan iz qala lil insani ukfur. Pada saat syaitan berkata kepada manusia, ingkarlah kamu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, falamma kafara, dan begitu manusia itu kufur, qala inni bari'um mink, aku terlepas dari apa yang kamu lakukan. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut terhadap Allah. Begitulah posisi orang-orang Yahudi disamakan dengan syaitan yang menggoda manusia. Pada saat nanti setelah digoda, syaitan akan melepaskan tangannya. Semoga 16 ayat ini bisa bermanfaat kepada kita. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.